أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat 106 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala mau kita semua kembali ke jalannya. Dan bagi orang yang hadir di sini, kalaupun ada, kalau tidak ada alhamdulillah, orang yang sudah terlalu banyak dosanya, mungkin dia pikir dirinya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sekian banyak membunuh, mencuri, zina, riba, apa saja. Ini ayat yang akan saya bacakan, surah Az-Zumar ini, kata para ulama, ayat yang sangat luar biasa maknanya kalau direnungi. Bagaimana rahmatnya Allah luas. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al-'adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Terjemahannya, Allah katakan, katakanlah hai Muhammad, firman Allah ini kekal akan dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kata ulama hadis, tidak pernah solat sama sekali. Kata ulama tafsir, bisa orang yang tidak pernah solat, tidak pernah ibadah, dosanya banyak. Allah bilang, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bukan orang yang melakukan dosa saja, tapi sudah melampaui batas, terlalu banyak dosanya. Semua orang menilai dia buruk. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. Sekarang kembalilah kepada kebenaran, kepada ibadah. Sisa umurmu isi dengan amal saleh. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu, kemudian kau tidak dapat ditolong lagi. Kalau peringatan demi peringatan datang selalu kepada kita, tapi kita cuek saja, enggak peduli dengan peringatan-peringatan tersebut, maka akan datang azabnya Allah. Dan pada saat itu penyesalan tidak akan berguna. Dan ikutilah kata Allah, sebaik-baik sesuatu yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Artinya sekarang mumpung baru peringatan lisan di pengajian begini sampai kepada kita, dari teman-teman, dari kerabat, dari pasangan hidup, mungkin dari anak-anak, mungkin dari orang tua, penyampaian sampai kepada kita, maka ambillah itu sebelum datang azab, kata Allah. Semua itu supaya jangan nanti seseorang di antara kalian berkata pada saat menjelang ajal datang, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Kata ulama tafsir, waktu di dunia ditanya, disampaikan oleh temannya, tobat loh, itu dosa, jangan loh, itu bahaya, itu begini, nanti kamu ketahuan. Peringatan Allah datang dalam lisan teman-temannya, ya. Tetap saja dia tidak mau. Maka dia akan menyesal sambil mengatakan, aku dulu mengolok-olok agama Allah. Atau jangan sampai seseorang di antara kalian berkata, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika dia melihat siksa nanti di akhirat, di kuburan ataupun di neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian. Sebenarnya kata Allah, telah datang keterangan-keteranganku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan kamu termasuk orang-orang kafir. Artinya ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini teman-teman sekalian memberikan gambaran
Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hai manusia, kembalilah ke jalanku. Orang menjadi orang beriman itu, orang saleh dan salihah, hidupnya enak. Makan, minum, menikah, ada biologisnya, bekerja, hidupnya tenang. Orang semua suka dengan orang-orang yang baik, ramah, santun, dermawan, orang yang bakti. Sebaliknya, orang yang kafir, orang yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan, makanya dibenci oleh orang. Tidak ada enaknya melakukan perbuatan dosa itu, karena akan menyempitkan dada, membuat Allah marah, Allah datangkan hukuman, dan manusia juga tidak suka. Sudah fitrah itu. Kalau ada orang jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, orang Allah suka dia, Allah berikan pahala besar, Allah buat suka manusia juga suka sama dia. Oh si fulan, oh Pak Haji itu, Ibu Haji itu, oh si fulan itu, si fulana ini, orang akan mengatakan, oh itu orangnya baik tuh, orangnya santun. Maka itu sudah cukup jadi penilaian. Begitu juga sebaliknya, kalau orang melakukan maksiatan, Allah benci, Allah siapkan hukuman yang berat, dadanya jadi sempit, dan juga Allah buat manusia tidak suka. Oh si fulan itu, oh Pak Haji itu, Ibu Haji itu, akhlaknya buruk, orangnya begini dan begitu. Sampai pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah terkenal sekali kesolehannya, luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, tapi lisannya jahat sama tetangganya, selalu mencaci maki orang, menggibah. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, enggak ada kebaikannya orang itu, dia pasti masuk neraka. Lalu ada satu orang, kata para sahabat, ya Rasulullah, ada satu lagi wanita, ya, sholatnya wajib dan sedikit sholat sunnah, tidak terlalu banyak amal solehnya, tapi baik sekali dengan orang-orang. Kata Nabi SAW, dia termasuk ahli surga. Dia termasuk ahli surga. Tolok ukur kebaikan adalah bagaimana Allah menganggap atau menilai itu baik, teman-teman sekalian. Juga dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar taubat nasuha. Saya perlu jelaskan dulu, istighfar artinya meminta maaf, ya. Seperti kita kalau melakukan satu kesalahan pada orang, kita bilang maafin saya, itu istighfar, berarti kita minta maaf sama Allah. Kalau kita bilang astagfirullah, berarti ya Allah maafkan saya. Kemudian taubat, karena ini dua bersambung ini, astagfirullah wa atubu ilai. Taubat artinya berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Seperti kita kalau di kantor melanggar, kita mengatakan maafin saya Pak misalnya. Tidak cukup itu. Buat sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulanginya. Nah pernyataannya ini namanya taubat dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dua hal ini, astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan permintaan maaf dan bertekadlah sama Allah tidak akan mengulanginya. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuhan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar menyuruh kita taubat, tapi Allah gembira dengan taubat hambanya. Kalau ada orang di antara kita minta maaf, ya Allah maafin saya taubat, janji tidak akan ulangi ya Allah, antara kita sama Tuhan kita Allah, maka Allah gembira sekali dengan itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2747, kata Nabi SAW, billahi asyaddu faraha bi taubati abdi, Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulat atau falatin. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya pada saat hamba itu taubat kepada Allah, memohon maaf dan bertekad tidak akan mengulangi. Lebih gembira lagi daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke tengah padang pasir, tidak bertuan, dia membawa seluruh bekalnya di atas untanya. Famfalatat minhu wa alaiha ta'amu wa syarabuh, dan unta itu lepas pergi meninggalkan dia, dan di atas itu ada semua bekalnya, makanannya, minumannya.
fa'aisa minha fa'ata syajaratu fattaja'. Lalu kemudian dia cari sampai dia sudah putus asa di padang pasir, nggak ada kehidupan, nggak ada orang, hilang sudah untanya. Maka dia kehausan, dia kelaparan, maka dia pun akhirnya kena putus asa. Dia datang ke bawah sebuah pohon, kemudian dia tidur. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia tidur di bawah naungan pohon itu. Kat aisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalik, karena dia sudah putus asa, dia pikir tidak mungkin lagi dapat. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dia pun kemudian berkata, mudah-mudahan saya pada saat tidur di bawah pohon ini saya mati, ya, saya bangun tidak bangun lagi, sudah meninggal, karena tidak ada bekal, tidak ada manusia, kehidupan sangat menyeramkan, tinggal di padang pasir sendirian. Maka pada saat dia lagi tidur, kemudian dia terbangun, idh huwa biha qa'imatan indahu, maka tiba-tiba unta itu sudah di hadapan matanya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Kemudian dia pun memegang segera tali kekangan unta itu, lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, karena gembiranya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kembali ke jalannya. Di dunia kita diberikan rezeki, diberikan persahabatan yang baik, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang soleh, karena kita juga baik. Di akhirat pada saat meninggal kita juga diberikan yang terbaik. Lalu kenapa seseorang tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sosok Nabi Muhammad SAW saja, orang yang luar biasa, ya, sangat santun, sangat baik, hubungannya dengan manusia baik, hubungannya dengan Allah baik, tidak pernah balas keburukan orang dengan keburukan, selalu dengan kedewasaan dan memaafkan. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, mohon maaflah, karena sungguhnya aku taubat sendiri kepada Allah setiap harinya 100 kali. Istighfar dan taubat ini, saudaraku seiman, itu menjadi penyebab datangnya rezekinya Allah, dan kita terjauhi dari segala macam bala, cobaan, ya, rintangan dalam hidup. Perbanyak istighfar maka akan aman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, dan ini turun untuk orang-orang Quraisy yang tadinya musyrik kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hai Muhammad, Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama kau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama mereka masih beristighfar. Istighfar kata kuncinya. Apa saja teman-teman sekalian yang sedang anda hadapi, apa saja, lagi sumpah, lagi sedih, urusan belum selesai, jodoh belum datang, pekerjaan belum dapat, apa saja, lisan pertama mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi tulus dari hati. Terus ucapkan kalimat itu, jangan pernah berhenti sampai kita mendapatkan solusinya. Istighfar penyebab datangnya nikmat itu, bahkan nikmat yang sudah hilang pun kembali, ya. Nabi Adam alaihissalam pada saat dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga karena melanggar, dilarang makan satu jenis pohon, tapi beliau makan, digoda oleh iblis. Maka apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran? Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke surgamu? Tidak. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Salah nih tadi, saya melanggar nih. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ternyata permohonan ampun ini, ya, akan mengembalikan nikmat yang dasarnya hilang dari kita. Jadi bukan cuma sekedar memaafkan kesalahan, tapi mendatangkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, man lazama istighfar, siapa yang rutinkan istighfar, lisannya selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, selalu ucapkan itu, ja'alallahu lahu min kulli dikim makhraja, Allah pasti akan jadikan untuk dia dari setiap kesempitan dada, kesempitan hidup, kesusahan hidup, belum tercapainya angan-angan dan cita-cita, itu jalan keluar Allah pasti akan kasih.
wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap rasa sedih solusi, kesenangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Kata para sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisin wahid 100 marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kami selalu menghitung di satu majelis Nabi, setiap duduk sama Nabi baik pengajian atau lagi apa, duduk ngobrol sama para sahabat mengatakan kami menghitung di satu majelis Nabi SAW tidak pernah kurang dari 100 kali Nabi mengulangi kalimat ini, Rabbi gfirli wa tub alayya, wahai Tuhanku maafkanlah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya kau maha menerima taubat dan maha pengasih. Sayyidul istighfar, teman-teman sekalian, tuannya istighfar ini jangan ditinggalkan, minimal dibaca sekali pagi dan sekali sore. Kata Nabi SAW, Sayyidul istighfar, tuannya istighfar, ya, maskotnya permohonan ampun kepada Allah. Beliau mengatakan ayyaqulul abd, seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah penciptaku, pemberi rezekiku, yang menghidupkan dan mematikanku. Itu makna rabbi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bergantung, memohon, takut dan cinta kecuali engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah benar-benar hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian denganmu, maksudnya tunduk kepada Allah. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah aku lakukan. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, ya, maka maafkanlah aku. Saya ulangi tadi, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Bagi yang belum hafal bisa ketik saja di Google tentang atau tuannya istighfar, ya, maka akan keluar lafaz istighfar ini. Kata Nabi SAW, apa manfaatnya kalau kita baca ini? Man qalaha minan nahari mukinan biha, siapa yang mengucapkan ini di pagi atau siang hari dengan penuh keyakinan, artinya yakin Tuhannya Allah ada dan mendengarkan itu. Famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian dia meninggal dunia sebelum tiba sore hari. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan tentang makna dan keberadaan Allah dalam doa ini. Famata qabla an yusbih, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha di dalam hadis Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW yukthiru an yaqula qabla mautih, Nabi SAW perbanyak mengucapkan sebelum beliau wafat, Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon maaf kepada Allah dan aku bertekad tidak akan mengulanginya. Dalil yang terakhir yang akan kita baca, setelah itu kita akan masuk ke kisah-kisah, adalah hadis yang mulia riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadis ini hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, semenjak atau selama kau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku pasti akan memaafkan semua kesalahanmu.
Dan aku tidak akan peduli jumlah dosamu. Saya ulangi, wahai anak Adam, andai saja kamu terus memohon kepadaku, memohon ampun, memohon rezeki, maka pasti aku akan berikan dan aku akan maafkan kesalahanmu, dan aku tidak pernah peduli berapa banyak dosamu itu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, walau balagat dhunubuka ananas sama, andai saja dosa-dosamu memenuhi langit, dari bumi sampai ke langit, penuh semua dengan dosamu. Thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian kau beristighfar, meminta maaf kepadaku, aku akan maafkan dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu itu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, andai saja engkau kembali kepadaku dengan membawa sepenuh bumi ini dosa semuanya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu, tidak pernah minta-minta pada benda mati dan menyekutukan Allah dengan makhluknya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku pasti akan memohonkan atau aku akan datangkan pengampunan dosa sebanyak itu ya untukmu. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bertaubat kepadanya. Orang yang bertaubat kepadanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menerima taubat-taubatnya. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan. Saudaraku seiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus saleh dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat ya. Kisah tentu yang sangat luar biasa, di antaranya adalah kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita Ansar, wanita dari Madinah ya. Dan wanita ini terkenal ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat telanjang bulat semuanya, tidak. Tetapi Tha'labah radhiyallahu anhu lewat. Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir, dibuat kayak WC umum gitu ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya. Tapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang ya, ada serat-serat, ada lubang celah di antaranya, maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya, padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia nggak pernah turun. 40 hari di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya tidak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis sholat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'labah ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril alaihissalam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'labah ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'labah, ditemuilah, lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'labah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas ya. Kemudian waktu itu diiqamahkan sholat.
Maka solat Nabi SAW bersama para sahabat Tha'labah pun ada. Sementara solat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka, maka Tha'labah pun pingsan dalam solatnya. Pingsan. Setelah itu habis solat para sahabat menyampaikan, Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai Tha'labah? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa ya. Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah, sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya, kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita ya, yang sedang mandi, itu pun cuma di celah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'labah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direngut ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku ya, bukan cuma itu saja, aku memaafkan, mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW dapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Tha'labah hai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'labah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu, dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'labah pun bergembira, senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, urus jenazahnya segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati. Habis sholat lagi mau diantar ke kuburan, Nabi SAW jalan sambil jingkrak-jingkrak ya, sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya merasa malu dengan para malaikat, dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu.